Baik, kita ketemu lagi di kuliah online untuk kelas Excel. Kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk mengerjakan soal nomor 2 kemarin, yaitu yang mengenai rincian pembayaran gaji PT Lockdown. Jadi kalau kita lihat ini soalnya seperti ini. Jadi ada macam format di sini. Jadi nanti kita akan mengisi kolom upah kerja, kemudian kolom upah lembur, total upah, kolom pajak, sama THP. Nah, THP ini kemarin banyak yang bingung dan menanyakan. Jadi THP ini adalah singkatan dari take home pay. Jadi take home pay ini kalau bisa juga sering dikatakan sebagai upah bersih, artinya upah yang diterima dan dibawa pulang oleh pekerja ke rumah. Jadi take home pay ini adalah upah kotor dikurangi dengan potongan-potongan. Nah, itu namanya take home pay. Jadi nanti kita akan coba buat tabelnya seperti ini, kemudian kita kerjakan isinya. Oke, sekarang kita buka Excel-nya. Jadi ini Excel-nya masih kosong. Kita akan coba buat format rincian pembayaran gaji PT Lockdown seperti ini. Kita mulai dari mengetik judulnya dulu, yaitu rincian pembayaran gaji PT Lockdown. Kita mulai dari sel A1, rincian pembayaran gaji PT Lockdown untuk periode April 2020. Oke, jadi untuk awalnya ini kita tulis saja dulu semuanya rata kiri. Nanti setelah selesai baru kita susun atau kita buat formatnya seperti yang ada pada soal. Selanjutnya kita berpindah ke sini, yaitu tanggal proses dan petugas admin. Kita lompati satu baris, kemudian kita tulis sini tanggal proses dan petugas admin. Nah, jadi sekarang ini kalau kita perhatikan, coba saya zoom sedikit. Nah, kita lihat di sini setelah teks tanggal proses ini ada titik 2, kemudian ada kolom atau ada tabel di sini yang akan kita isi nanti. Jadi kita lihat titik 2-nya di sini lurus. Ini artinya untuk membuat titik 2 lurus seperti ini, kita akan membuat sebuah kolom khusus untuk diisi dengan titik 2. Nah, untuk mengerjakannya kita kerjakan nanti setelah ini ya. Kita buat dulu ini untuk nama, kemudian di sini ada divisi, jam kerja dan jam lembur. Jadi nama, divisi, jam kerja, jam lembur, kemudian upah kerja dalam rupiah, upah lembur dalam rupiah, upah kerja dalam rupiah, kemudian dalam rupiah juga, kemudian total upah, pajak, dan terakhir THP. Total upah, kemudian pajak, dan terakhir adalah THP. Oke, jadi kita tulis seperti biasanya aja dulu. Kita mulai atur divisi. Nah, supaya bisa lebih cepat kita blok saja di sini. Kemudian kita setting lebarnya. Nah, seperti ini kita rasa cukup. Nanti yang ini, nah, kita lihat di sini. Untuk kolom jam lembur, upah kerja, upah lembur, total upah, dan pajak, ini kita lihat ada 2 baris. Jadi ini sebenarnya bukan 2 baris ya. Jadi kemarin saya lihat ada yang mengerjakan dengan cara merge antara baris ke-8 dan baris ke-9. Tapi ini sebenarnya kita buat cukup 1 baris saja. Caranya kita gunakan wrap text. Ini kita blok, kemudian kita wrap text. Nah, kita buat rata tengah seperti ini. Oke. Nah,
Itu cara untuk membuat dia menjadi 2 baris, jadi tidak perlu melakukan wrap text. Sekarang tinggal yang pajak ini, kita ingin dia berada di bawah, tekan saja Alt kemudian enter. Nah, begitu juga dengan ini, kita tekan ini, enter, kita atur sedikit lebar jaraknya. Nah, oke, sudah jadi. Ini tinggal kita atur. Nah, di sini harusnya ada titik 2 ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya ada, kita tambahkan saja kolom antara kolom A dan kolom B. Caranya adalah klik kanan huruf B ini, kemudian insert. Nah, maka sudah ada kolom baru. Ini kita tinggal tarik, kita taruh titik 2 sini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Oke, nah di sini kolom nama itu agak lebar karena namanya di sini panjang. Jadi kita akan ambil di sini, coba lihat garis lurusan ini. Berarti sedikit dari kolom untuk pengisian tanggal proses dan petugas admin ini kita akan ambil untuk kolom nama. Jadi kita tambahkan 1 kolom lagi ini, kemudian kita lebarkan sedikit. Nah, seperti itu. Jadi di sini kolom nama kita tinggal merge. Oke. Nah, isinya juga berarti seperti itu. Jadi kita cukup merge dulu 1 kali, kemudian kita tarik saja. Nah, begitu juga dengan kolom yang ini. Kita lihat dia ini sampai di kolom jam kerja, berarti kita tarik saja dari sini sampai ke sini, kita merge, kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Nah, ini kalau kita buat garisnya atau bordernya, kita tinggal bikin border, kemudian ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini judulnya kita blok sampai di bagian akhir, tekan Ctrl, kita blok lagi baris kedua, kemudian kita merge, kita buat dia rata kanan, kita buat jadi bold, kemudian yang bagian atas kita tambah ukurannya jadi 16 misalnya, yang ini 14. Nah, biar lebih bagus, saya biasanya menghilangkan garis-garis yang ada di sini. Saya Ctrl A untuk blok semuanya, kemudian saya beri warna putih. Nah, sekarang kolom kita sudah jadi. Kita sekarang tinggal mengerjakan isinya ya. Nah, saya lanjut di video yang berikutnya. Oke, di sini sekarang sudah saya ketik nama dan jam kerja serta jam lemburnya. Sekarang kita tinggal melakukan pengeditan untuk jam kerja dan jam lembur. Kalau kita lihat di soal di sini, jam kerja dan jam lembur di sini menggunakan format jam. Jadi ini jangan diketik manual ya, 31 kemudian jam, tapi kita menggunakan format. Caranya adalah kita blok, kemudian tekan Ctrl sama angka 1. Nah, kemudian masuk ke menu custom, kemudian tekan ini 0. Di sini kita tambahkan kutip 2 spasi tik jam, kutip 2 lagi, kemudian oke. Nah, jadi sekarang sudah jadi. Sekarang kita tinggal input untuk divisinya. Kita lihat divisinya ini account officer, collecting. Jadi ada 2 divisi ya, ada account officer, ada collecting. Kita input dulu yang ini account officer, kemudian yang ini collecting. Ini kita lebar sedikit. Untuk Fitriani account officer, kemudian collecting. Oke. Ini kalau sudah ada yang sama, kita tidak perlu mengetik sampai selesai, kita cukup ketik huruf A, enter. Ini lagi, ini collecting,
kemudian akun officer sama collecting. Oke, ini akun officer sama collecting. Oke, jadi seperti itu biar lebih cepat ya. Jadi tidak perlu kita ketik sampai selesai. Nah, sekarang kita kerjakan untuk kolom upah kerja. Kita baca dulu soalnya. Upah kerja untuk karyawan akun officer adalah 90.000 per jam, sedangkan upah kerja untuk karyawan collecting adalah 70.000 per jam. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan fungsi if. Ini saya lebarkan dulu biar muat. Oke. Jadi, sama dengan jika divisinya adalah akun officer ya. Nah, maka dia gajinya adalah 90.000, sedangkan kalau bukan akun officer 70.000. Berarti kita tulis aja sini ini 90.000, kalau bukan berarti 70.000. Nah, ini kita tutup fungsi if nya, tapi belum selesai. Ini baru yang akan muncul nanti hanya angka 90.000 dan 70.000, artinya masih upah per jam, sedangkan kita ingin cari upah kerja, berarti kita akan kalikan lagi dengan jam kerjanya. Nah, seperti itu. Setelah itu enter. Ini tinggal kita klik 2 kali, kemudian kita tekan oke. Nah, sekarang kita akan menghitung upah lembur. Upah lembur untuk seluruh karyawan sama, yaitu 20.000 per jam, jadi tidak dibedakan, berarti kita tinggal kalikan saja jam lembur dikali 20.000. Enter. Ini juga kita klik 2 kali seperti itu. Berarti total upah, berarti ini kita sum saja, kita blok upah kerja dan upah lembur, tutup kurung, enter. Nah, kalau saya biasanya saya kerjakan dulu semua di baris pertama, setelah itu baru tinggal ditarik semua. Sekarang kita kerjakan kolom pajak. Pekerja dengan total upah minimal 2.500.000 dikenakan pajak sebesar 2,5% dari total upah. Sedangkan yang upahnya kurang dari 2.500.000 tidak dikenakan pajak. Berarti kita akan menggunakan fungsi if lagi ya. Jadi sama dengan jika total upahnya minimal 2.500.000 seperti itu, maka dia akan dikenakan pajak sebesar 2,5%. Jika tidak, 0. Ini caranya sama seperti menghitung jam kerja tadi, upah kerja. Nanti tinggal kita kalikan dengan total upah seperti itu. Enter. Oh, ini ada syarat nolnya kelebihan 1. Oke, 2.500.000. Oke. Nah, THP berarti tinggal kita kurangi antara total upah dikurangi dengan pajak. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita blok, kemudian kita tarik atau klik 2 kali boleh. Sudah, sekarang tinggal kita blok semua. Kita buat formatnya. Kita gunakan tanda koma style saja, kurangi digitnya. Oke, jadi seperti itu perhitungannya. Sekarang kita lihat lagi soalnya. Di sini ada tambahan baris lagi untuk menghitung total upah karyawan, rata-rata upah tertinggi dan upah terendah. Jadi ini kita lihat dia di merge sampai di kolom pajak. Seperti ini kita blok sampai sini, kita merge, kemudian kita tarik 2, 3, 4. Ini tinggal kita kemudian tutup. Jadi seperti itu. Kita lihat di sini adalah total upah karyawan, kemudian rata upah karyawan, kemudian upah tertinggi, upah terendah.
sekarang kita tinggal hitung untuk total upah ya. Berarti ini kita sum saja ya dari sini sampai sini. Nah, cara cepatnya masih ingat, yaitu dengan menekan Alt sama dengan. Nah, jadi tekan Alt, tombol Alt dan tombol sama dengan, kemudian Enter. Kemudian untuk rata-rata kita ketik sama dengan average. Kita blok. Ya, jadi jangan diblok sampai ke total upah. Tutup kurung, Enter. Kemudian upah tertinggi berarti max, buka kurung. Untuk upah terendah kita pakai fungsi min, tutup kurung. Nah, ini tinggal kita lihat ininya berwarna pink, kita blok dan kita warnai pink. Nah, ini kemudian masih ada soalnya lagi, lihat kolom petugas admin diisi dengan nama kalian. Oke, berarti untuk petugas admin kita isi nama kita. Oke, kita buat rata kiri. Untuk tanggal proses berarti kita pakai tanggal hari ini saja ya. Kita masih ingat fungsi today sama dengan today, buka kurung, tutup kurung, Enter. Oke, tinggal kita ganti formatnya menjadi oke. Jadi demikian cara untuk mengerjakan soal nomor 2 kemarin. Apabila ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan secara langsung saja ya. Sampai jumpa di video berikutnya.